어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Prinsip dan pendekatan manajemen peserta didik. Yang pertama itu prinsip manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan seluruh proses kegiatan yang secara sengaja direncanakan dan diupayakan, serta dilakukan pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik agar dapat mengikuti proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Berbagai kegiatan dalam bidang peserta didik diatur dalam manajemen peserta didik agar proses pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, terdapat sejumlah karakteristik peserta didik yang harus diketahui, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu, peserta didik bukan miniatur orang dewasa, yaitu dalam arti bahwa peserta didik memiliki dunianya sendiri. Yang kedua, peserta didik memiliki kebutuhan dan menuntut pemenuhan kebutuhan itu semaksimal mungkin. Yang ketiga yaitu peserta didik memiliki perbedaan antara individu dengan individu yang lain, baik perbedaan yang disebabkan oleh faktor fitrah maupun lingkungan. Yang keempat itu, peserta didik dipandang sebagai kesatuan sistem manusia. Hal ini memiliki makna bahwa peserta didik merupakan subjek dan objek sekaligus dalam pendidikan yang dimungkinkan dapat aktif, kreatif, serta produktif. Yang kelima itu, peserta didik memiliki periode-periode perkembangan tertentu dan mempunyai pola perkembangan yang dinamis. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya yang sebelumnya, yang dimana prinsip manajemen salah satunya dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama Henry Fayol dalam sebuah buku yang berjudul General and Industrial Management. Henry Fayol mengemukakan terdapat 14 prinsip dari manajemen. Adapun prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah yang pertama ada pembagian kerja atau division of work. Jadi tujuan pembagian kerja pada masing-masing individu atau karyawan untuk membangun sebuah pengalaman dan mengasah keahlian pada suatu bidang agar individu tersebut bisa menjadi lebih produktif dan menguntungkan. Yang kedua ada wewenang dan tanggung jawab atau authority and responsibility. Prinsip manajemen yang kedua ini adalah kunci dalam melaksanakan suatu kegiatan atau program tertentu. Yang ketiga, disiplin. Nah, disiplin merupakan suatu perilaku yang sangat erat kaitannya dengan wewenang seorang pemimpin atau pemegang wewenang. Yang keempat itu ada kesatuan perintah atau unity of command. Kesatuan perintah yang dimaksud di sini adalah merupakan suatu industri yang hanya boleh disampaikan oleh satu atasan atau pimpinan saja. Yang kelima, kesatuan pengarahan atau unity of direction. Prinsip ini memiliki makna bahwa setiap golongan pekerjaan atau tugas yang memiliki misi dan tujuan yang sama harus memiliki satu rencana yang dipimpin oleh satu atasan atau pimpinan saja. Yang keenam, subordinasi, kepentingan perseorangan terhadap kepentingan umum. Nah, prinsip ini pada intinya mengerjakan bahwa kepentingan kelompok harus bisa mengatasi kepentingan individu. Yang ketujuh ini pengajian pegawai. Jadi prinsip pengajian karyawan atau pembayaran upah menurut Henry Fayol yaitu dengan cara pembayaran yang adil dan bisa memberikan kepuasan yang maksimal untuk anggota atau pegawai. Selanjutnya akan diteruskan teman saya. Kedelapan adalah pemusatan, yang dimana prinsip pemusatan menyatakan bahwa seluruh organisasi atau perusahaan harus memiliki pusat. Artinya sebuah perusahaan harus memiliki pusat yang jelas untuk menunjukkan hingga batas mana kewenangan itu diprioritaskan. Tanggung jawab terbesar di sebuah organisasi atau perusahaan
perusahaan berada pada orang yang memegang kewenangan tertinggi atau puncak pimpinan atau yang disebut dengan atasan. Yang ke-10 adalah keterlibatan, yang dimana prinsip keterlibatan merupakan prinsip yang dapat dikatakan sebagai syarat utama, karena pada umumnya tidak akan ada orang yang dapat bekerja pada keadaan kacau. Keterlibatan pada suatu pekerjaan dapat terwujud apabila semua anggota atau karyawan mempunyai keterlibatan dan disiplin yang tinggi. Nah, sedangkan yang ke-11 adalah keadilan. Keadilan merupakan suatu prinsip manajemen yang harus ada dalam suatu kegiatan tertentu. Sedangkan yang ke-12 adalah stabilitas masa jabatan dalam kepegawaian. Nah, di sini kestabilan jabatan dan kepegawaian yang tetap harus dilakukan meningkat pergantian anggota atau karyawan pada perusahaan yang tinggi akan dapat menyebabkan ongkos yang tinggi dalam produksi. Nah, yang ke-13 adalah prakarsa, yang dimana prinsip ini menyatakan bahwa seorang pemimpin harus cerdas dan memberikan inisiatif atau prakarsa ini terhimpun dari perasaan, pikiran, keahlian, kehendak, serta pengalaman seseorang yang nantinya akan direalisasikan. Sedangkan yang ke-14 atau yang terakhir adalah semangat kesatuan, yang dimana prinsip ini dapat diartikan merupakan prinsip manajemen yang menyatakan bahwa setiap anggota atau karyawan hendaknya harus punya rasa kesatuan, yaitu rasa senasib, sepenanggungan. Jika prinsip ini dimiliki oleh setiap anggota atau karyawan, maka akan dapat menciptakan semangat kerja sama jadi lebih baik. Karena itu, pimpinan atau atasan yang baik adalah mereka yang dapat memunculkan semangat kesatuan ini. Banyak kita lihat dari karyawan tempat kita kerja, ada yang kayak ya itu kerjaan lo gitu kan, tidak ada istilahnya kerja sama gitu kan, bisa saling bantu. Itu adalah tugas suatu pimpinan atau atasannya supaya menciptakan yaitu semangat kesatuan, supaya dalam pekerjaan itu tujuan dalam perusahaan atau organisasi itu bisa tercapai dengan apa yang kita inginkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kawan saya sebelumnya, yang dimana manajemen peserta didik mengandung beberapa prinsip yang harus dipegang dan dijadikan pedoman. Menurut Rahmat Hidayat dan Chandra Wijaya, ada 3 prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, berwawasan masa depan, yang dimana maksudnya ialah mendidik para peserta didik untuk optimis, aktif, dan menuju kualitas hidup yang baik, yang dimana kita ketahui bahwasanya masa depan yang lebih baik tidak begitu saja turun dari langit, melainkan memerlukan sebuah proses usaha yang ekstra gitu, yang dimana berkaitan dengan ayat suci Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 201, yang artinya, dan diantara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Yang kedua, memiliki keteraturan pribadi, self-regulation, yang dimana membina para peserta didik untuk memiliki kehidupan yang terarah dan terprogram, yang dimana dengan self-regulation diharapkan membentuk manusia yang terbiasa dan bekerja keras, berprestasi, berkompetensi, saling berlomba untuk mencapai yang terbaik. Jadi memiliki keteraturan pribadi ini maksudnya supaya para peserta didik tersebut dapat menjalani hidup secara mandiri gitu, tidak bergantung kepada orang tua gitu, supaya dapat teratur arah tujuan hidupnya. Dan yang terakhir, kepedulian sosial, yang mana maksudnya kita sebagai manusia tidak luput dari yang namanya bersosial. Para peserta didik diarahkan untuk peduli kepada lingkungan sosialnya, saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Terus yang kedua, pendekatan manajemen peserta didik,
Pendekatan dapat diartikan sebagai awal atau titik tolak ukur atau sudut pandang seseorang terhadap sebuah fenomena yang merujuk pada pemandangan tentang terjadinya sesuatu dan kemudian digunakan untuk mendapatkan jawaban atas suatu permasalahan atau kegiatan lainnya yang dialami. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam manajemen peserta didik yang dikemukakan oleh William, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Yang dimana pendekatan kuantitatif lebih menitik beratkan pada segi-segi administratif dan birokratik lembaga pendidikan. Asumsi pendekatan ini bahwa peserta didik akan dapat matang dan mencapai keinginannya manakala dapat memenuhi aturan-aturan, tugas-tugas, dan harapan-harapan yang diminta oleh lembaga pendidikan. Wujud pendekatan ini dalam manajemen peserta didik secara operasional adalah mengharuskan kehadiran secara mutlak bagi peserta didik di sekolah, memperketat presensi, penurunan disiplin yang tinggi, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Pendekatan demikian memang teraksentuasi pada upaya agar peserta didik menjadi mampu. Yang kedua, pendekatan kuantitatif, di mana pendekatan ini lebih memberikan perhatian kepada kesejahteraan pendidik. Jika pendekatan kuantitatif diarahkan agar peserta didik mampu, maka pendekatan kuantitatif ini lebih diarahkan agar peserta didik senang. Oke, sekian dari saya.